Masih bersama kami di Presisi Utama. Mendekati hari Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, masyarakat mulai melaksanakan perjalanan mudik. Untuk itu, Polri sudah mulai menjalankan giat pengamanan mudik melalui Operasi Kepolisian Terpusat atau OPS Ketupat 2025. Ada 165.000 personil gabungan tersebar di berbagai titik jalan. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi lalu lintas di jalur mudik saat ini, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Atia Numa. Numa, bagaimana kondisi lalu lintas di jalur mudik saat ini? Baik, Bribda Faisal dan pemirsa Polri TV, 6 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, sejumlah masyarakat sudah mulai melaksanakan perjalanan mudik kembali ke kampung halamannya masing-masing. Dan pemirsa, hari ini tepatnya 25 Maret 2025, yaitu merupakan hari ketiga dari pelaksanaan Operasi Kepolisian Terpusat atau OPS Ketupat 2025, pengamanan mudik dari personel gabungan TNI Polri. Dan pemirsa, hingga saat ini saya berada di pos terpadu wilayah daerah kilometer 57, di mana pada sore hari ini, tepatnya pukul 17:43 waktu Indonesia Barat, sejumlah kendaraan sudah melintas meninggalkan Jakarta menuju Pulau Jawa Barat. Dan dari hasil pantauan, pemirsa, volume arus kendaraan yang melintas dari KM 57 menuju Pulau Jawa Barat sudah mengalami peningkatan, namun jumlahnya belum signifikan. Dan dari hasil pantauan tadi sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, pemirsa, memang jumlah kendaraan yang melintas ini belum mengalami peningkatan yang signifikan. Tepatnya hingga saat ini sudah kurang lebih volume kendaraan sebanyak 25.000 kendaraan sudah melintas. Dan jumlah ini memang pemirsa mengalami penurunan dari volume arus kendaraan pada jam sebelumnya, di mana pada jam sebelumnya ini sejumlah 38.241 kendaraan melintasi perbatasan kilometer 57 menuju Pulau Jawa Barat. Artinya mengalami penurunan sebanyak 33%. Dan pemirsa, selain itu dibandingkan dengan pelaksanaan OPS Ketupat tahun lalu, tepatnya tahun 2024, di kilometer yang sama, yaitu kilometer 57 pada tahun 2024, hari pertama pelaksanaan OPS Ketupat yaitu 23 Maret 2024, sebanyak 59.449 kendaraan melintas wilayah kilometer 57. Namun pada tahun ini, pada tanggal 23 Maret 2025, sebanyak 66.047 volume kendaraan melintas. Artinya volume kendaraan ini mengalami peningkatan sebanyak 11%. Selain itu, pemirsa, tadi juga melalui Korlantas Polri, Polri memastikan dalam Operasi Ketupat 2025 ini mudik masyarakat akan berjalan aman sesuai dengan tema mudik pada tahun ini, yaitu mudik aman, keluarga nyaman. Untuk itu, pemirsa, dalam OPS Ketupat 2025, Polri juga akan memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya yaitu kontraflow, kemudian one way, dan juga pelaksanaan ganjil genap yang mulai dijalankan mulai tanggal 27 Maret mendatang. Dan pemirsa, pembagian dari sistem rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan oleh Polri, diantaranya mulai tanggal 27 Maret nanti, dari KM 40 hingga KM 70 Tol Jakarta Cikampek akan dilaksanakan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow. Selain itu, untuk sistem rekayasa lalu lintas one way akan dilaksanakan mulai dari kilometer 70 Tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 414 Tol Semarang hingga wilayah Batang. Selain itu, pemirsa, untuk pelaksanaan rekayasa lalu lintas ganjil genap akan dilaksanakan mulai kilometer 47 Tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 414 Tol Semarang Batang hingga Tol Tangerang dan Merak. Pemirsa, sejumlah rekayasa lalu lintas ini dilaksanakan demi terjalannya mudik yang aman dan juga nyaman serta lancar, sehingga para pemudik juga bisa melaksanakan perjalanan mudik kembali ke kampung halaman dengan perasaan yang aman dan pengalaman mudik yang menyenangkan. Selain itu, pemirsa, kepadatan arus lalu lintas ini diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 hingga 30 Maret 2025 mendatang. Dan untuk Operasi Ketupat 2025 sendiri akan sudah berlangsung sejak 23 Maret kemarin dan akan berlangsung hingga 8 April 2025.
Pemirsa, Polri juga menghimbau para masyarakat yang melakukan perjalanan mudik untuk selalu berhati-hati serta memastikan kondisi kendaraan tetap dalam kondisi prima dan jika mengantuk untuk langsung beristirahat di rest area yang sudah disediakan. Selain itu pemirsa sebanyak 165.000 personel gabungan juga sudah dikerahkan dalam Ops Ketupat 2025 ini untuk memastikan perjalanan mudik masyarakat berjalan dengan aman dan lancar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Atia Numa atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Menjelang arus mudik Lebaran 2025, Direktorat Polisi Satwa K9 Polri diterjunkan untuk memperketat pengamanan di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Tim K9 yang terdiri dari personel kepolisian dan anjing pelacak terlatih bertugas untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, seperti penyeludupan barang berbahaya, peredaran narkotika, hingga ancaman terorisme. Beberapa titik strategis di terminal yang diamankan petugas yaitu gerbang masuk dan keluar terminal, area loket tiket dan ruang tunggu penumpang, hingga pemeriksaan bagasi dan kendaraan bus. Wakil Komandan Regu Direktorat Polisi Satuan K9 Polri Bribda Satria mengatakan, operasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pemudik pun dihimbau untuk tetap waspada, selalu menjaga barang bawaan, serta segera melapor ke petugas jika menemukan hal yang mencurigakan. Kami dari kepolisian untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri ini melakukan pengamanan di berbagai macam objek vital seperti terminal, bandara, dan pelabuhan. Tujuan kami untuk melakukan pengamanan di berbagai objek vital ini untuk mengantisipasi berbagai macam ancaman yang mungkin dapat merugikan para pemudik. Untuk sementara kami melakukan pengamanan dari jam 7 pagi sampai sekarang kondisi masih aman terkendali. Himbauan kami dari kepolisian yang pastinya untuk jaga keselamatan, barang-barang yang berharga tolong diamanin. Untuk selama di perjalanan tolong untuk ikuti rambu-rambu yang ada. Dalam rangka Operasi Ketupat Jaya 2025, Polsek Ciracas bersama Polres Metro Jakarta Timur sediakan pos pelayanan dan pengamanan di Terminal Bus Kampung Rambutan guna memudahkan masyarakat yang melangsungkan perjalanan mudik Lebaran. Sebanyak 66 personel gabungan terdiri dari Brimob, Sabara PMJ, Opfit, PMJ, dan Disub diturunkan di setiap harinya dalam operasi ini. Dalam pos ini menyediakan berbagai layanan seperti aduan polisi tipe B, yaitu melayani laporan kehilangan barang berharga seperti KTP, KK, dan SIM. Kemudian pemantauan arus mudik yang dilakukan di pintu masuk, jalur Jawa Barat, Sumatera, dan Jawa Tengah, serta ruang tunggu penumpang. Selain itu, patroli pengamanan turut dilakukan petugas di area terminal guna mencegah pencopetan, penipuan, hingga peredaran tiket ilegal. Kepala Unit Lapangan Polres Metro Jakarta Timur, Ibda Syaipuddin, menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan pos pelayanan ini dan segera melapor ke petugas jika mengalami kendala atau melihat hal yang mencurigakan. Baik, terima kasih. Kami dari Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur di posko pelayanan Terbus Kampung Rambutan. Untuk saat ini ada 66 personil. Itu terbagi beberapa bagian, baik dari kepolisian, ada dari Dinas Perhubungan, dan adik-adik dari Pramuka, dan satu lagi dari instansi lain dari pihak kesehatan juga sudah ada. Kegiatan yang di sini yang sudah diketahui dan sudah dilihat kita sama-sama, selain di penjagaan pos pelayanan di posko yang Terbus Terminal Kampung Rambutan, kita menerima laporan-laporan dari warga. Selain menerima laporan baik kehilangan maupun kedapatan, misalnya dia mau membeli tiketing salah atau pada saat membeli salah bis atau tiketnya itu besar. Nah, itu nanti kita sampaikan kepada beliau yang bersangkutan, ya kita selesaikan secara musyawarah. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.